ini yang terbesar loh dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, misalnya saja di BMW iX1, kemudian juga Mercedes-Benz EQA. 3, 2, 1, go! Gila! Seketika langsung melesat dan sudah 100! Wow! Mobil ini kencang banget. Hey! Welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah EV atau electric vehicle. Tapi ini bukan mobil listrik biasa. Ini adalah sebuah mobil listrik yang berasal dari salah satu brand yang sering dijuluki sebagai Swedish Tank. Yes, ini dia, Volvo XC40 BEV. Apa ya yang spesial dari mobil ini? So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review Volvo XC40 BEV. Yes, kenapa Volvo memiliki julukan Swedish Tank? Ya karena memang mobil-mobil Volvo itu terkenal dengan reputasinya yang aspek keselamatan yang sangat baik. Mulai dari, wah ini plat-plat besinya yang kuat banget, kemudian sistem keselamatan aktif atau safety features-nya yang selalu terdepan dan lengkap. Ya, nanti kita akan bahas ketika kita bahas mengenai fiturnya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih tentang desainnya, desain eksterior dari si Volvo XC40 BEV ini. For your information, Volvo XC40 ini ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu adalah PHEV atau Plug-in Hybrid EV Electric Vehicle. Dan yang kedua yaitu yang ada di sebelah kami ini. Ini adalah varian full electricnya, pure electricnya, ya BEV. Dia menggunakan baterai. Nah, ya Volvo ini selalu ya, dia memberikan kesan Scandinavian-nya. Jadi Scandinavian design itu selalu terkenal dengan desainnya yang minimalis, tapi juga modern. Lamnya nih, wah cakep ya, desain ini sangat mencerminkan ciri khas mobil-mobil Volvo. Terlihat dari desain dari LED DRL-nya yang berfungsi juga sebagai lampu sein. Ya, dia LED bar seperti ini. Dan untuk lampunya, dia sudah menggunakan teknologi Pixel Technology LED Headlights. Ya, di sini untuk lampu utamanya dia menggunakan proyektor LED dan di sini juga ada lampu-lampu kecilnya. Cakep banget kalau di malam hari. Ya, lalu kemudian di tengah sini dia ada sebuah grill. Ya, tapi since ini adalah sebuah mobil elektrik, jadi dia dibuat seamless seperti ini ya. Kalau yang di versi PHEV-nya dia ada lubang-lubang grillnya, kalau di sini dibuat seamless aja gitu ya. Ke bawah di sini ada fog lamp LED dan di depan sini sudah disematkan dengan 6 parking sensor. Nice banget. Oke, lanjut lagi kita ke bagian sampingnya. Bicara soal dimensi, ya XC40 ini notabene adalah sebuah compact SUV. Jadi untuk panjangnya sendiri dia cukup compact, dia di 4440 mm dan untuk ground clearance-nya dia di 175 mm. Cukup tinggi. Velgnya dia ukurannya cukup besar, di ring 19 ya ukurannya. Dan desain ini bagus ya. Dia dibalut dengan ban dari Pirelli P0. Wah, ini ban high performance ya. Dengan profil bannya itu di 235/50 ring 19. Berbeda dengan di depan, di belakang profil bannya berbeda. Dia tapaknya lebih lebar. Dia di 255/45 ring 19. Untuk ukuran dan desain velgnya sama persis ya, depan belakang. Lalu kemudian juga untuk spionnya, dia warnanya black glossy. Di sini ada lampu sein LED dan ada kamera di sini. Ya, pastinya mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Handle pintunya dia sewarna body ya. Dia pastinya sudah disematkan juga dengan fitur keyless entry. Jadi untuk mengakses mobil ini cukup mudah, hanya tinggal melambaikan tangan saja dan untuk menguncinya tinggal menekan guratan yang ada di sini. Dan di belakang sini di pilar C-nya ada tulisan recharge. Nice. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga aura Scandinavian design ini kental banget ya. Ini tercermin dari desain belakangnya yang minimalis tapi juga modern gitu.
Tapi sayangnya untuk lampu rem dan juga lampu seinnya itu dia masih pakai bohlam biasa. Ya sayang banget. Ya alangkah baiknya, ini kan sebuah mobil listrik ya. Jadi kalau dikasih LED akan lebih futuristik lagi. Menurut kami overall design dari XC40 ini Scandinavian banget ya. Dia minimalis, modern, tapi juga memberikan kesan ruggedness-nya since ini adalah sebuah compact SUV. Cakep. Menurut kalian gimana sih Vitis? Leave komen di bawah ya. Sekarang kita bahas bagasinya ya. Untuk mekanisme pembukaannya pasti dia sudah menggunakan power tailgate ya, sudah secara elektris. Jadi memudahkan ya untuk menaruh barang gitu ke bagasinya. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Cukup dalam ya, cukup luas. Dia kapasitasnya itu di 419 liter. Nice. Ya, kalau kalian merasa masih kurang lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya. Ya, ini mekanismenya cukup unik juga. Jadi di sini ada tuas, ya di sini, di bagian sini dan juga di bagian situ ya, di bagian sisi kanan. Konfigurasinya itu dia 60-40 dan menarik banget ketika kita menekan tuasnya, dia headrestnya otomatis melipat gitu ya. Jadi supaya nggak kena kursi baris depannya. Nice, ini bener-bener dipikirkan banget ya hal kecil kayak gini. Tapi kalau kalian merasa masih kurang tempat penyimpanannya di belakang sini, di sini masih ada tempat penyimpanan tertutup yang mekanisme pembukaannya tuh unik sekali ya, seperti ini gitu ya. Wow. Dan di sini yang menarik juga, di sini ada 3 hook untuk bisa menaruh barang-barang kalian ya, barang belanjaan gitu ya, tas-tas kecil, laptop bisa kalian taruh gantung di sini, di cantolannya ya kalau kita sebut. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup, di sini bisa kalian taruh barang-barang ya kecil dan bisa kalian taruh juga untuk portable chargernya. Sudah disediakan ketika kalian membeli si XC40 BEV ini. Nice! Ini attention to detail yang sangat bagus banget ya. Mobil-mobil Eropa itu selalu memikirkan itu ya, tidak terkecuali dengan Volvo XC40 ini. Sebelum kita lanjut ke bagian interiornya, kalau kalian merasa kurang tadi bagasinya, di depan sini, di balik kap mesinnya sebenarnya ada sebuah frunk alias front trunk ya, ada ruang bagasi kecil. Nah, tapi gimana cara membuka kap mesinnya? Di sini ada lambang Volvo, ya di sini juga ada panah gitu, menuju ke surga. Nggak bercanda ya, tapi amin masuk surga. Nah, panah ini sebenarnya dia menunjukkan ke arah tuas untuk membuka kap mesinnya. Nah, kalau kalian bingung, ternyata Volvo ini udah menunjukkan arahnya gitu ke tuasnya untuk membuka si kap mesinnya. Nice banget. Dan pastinya untuk kap mesinnya dia sudah terbuka secara hidrolik ya, sudah pegas, bagus. Dan ini dia engine bay-nya. Bukan engine bay lah ya, ini lebih ke motor listrik bay gitu. Dan mostly ini hampir semuanya sudah tertutup cover, rapi banget ya di bagian bay-nya ini. Yang tersisa hanya untuk mengisi air wipernya di sini, dan di sini ini yang seperti gue mention sebelumnya, dia ada frunk ya, kalian bisa membukanya, dan di sini ada sebuah tempat penyimpanan tertutup yang berukuran 31 liter. Lumayan lah ya kalau kalian misalnya mau naruh-naruh tas-tas kecil, bisa kalian taruh di sini. Nice banget. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior dari Volvo XC40 BEV. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia, dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Kebetulan kita sudah ada di bagian interior baris kedua dari Volvo XC40 BEV. First impression kami ketika duduk di sini, iya, ini memang agak tegak ya di bangku baris kedua ini, dan nggak bisa di recline. Jadi ini sudah fix. Waduh, ini ya. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa direbahin lagi di baris keduanya ini. Tapi nggak apa-apa, at least bahannya ini, pemilihan bahannya ini bagus banget, top notch. Dia bahannya ini vegan leather. Jadi buat kalian nih para pecinta hewan gitu ya, wah ini cocok banget ini mobil ini. Dan sudah adanya armrest yang ada stoppernya. Di sini ada 2 cup holder, dan di sini ada detail menarik juga. Di sini seperti ada pintu kemana saja ya. Nah, ini dia. Ini ada sebuah lubang yang bisa digunakan untuk mengakses barang-barang yang ada di bagasi. Tapi juga bisa berfungsi kalau di Eropa sana ya, itu bisa berfungsi untuk mengakomodir papan ski yang panjang gitu ya.
Tapi kalau di Indonesia untuk papan setrikaan bisa nih, panjang, bagus. Gue hanya 172 cm dan ini posisi mengemudi gue, dan di sini masih bisa mendapatkan legroom yang cukup luas ya. Ini oke lah ya, ada sekitar 8 jari, bisa 7 sampai 8 jari. Untuk legroomnya dia juga enak ya. Ini masih bisa selonjoran kakinya, dan untuk thigh supportnya juga cukup mumpuni kok. Walaupun di sini masih ada bagian paha gue yang melayang gitu ya, tapi di sini cukup bisa mengakomodir paha ya. Thigh supportnya cukup baik. Lalu kemudian juga untuk headroomnya, walaupun mobil ini sudah disematkan dengan panoramic sunroof, tapi tetap headroomnya tetap mumpuni sekali. Ini cukup luas loh. Oke banget. Ya, lalu kemudian sisanya di sini ya, kalau kalian perhatikan di sini masih ada tunnel ya. Karena since dia juga, basisnya dari mobil combustion gitu ya. Jadi masih ada tunnel di sini, dan dia juga all-wheel drive, penggerak all-wheel drive. Dan di sini ada 2 USB-C port, bagus. Ada kisi-kisi AC, sayangnya belum bisa climate control. Di sini ada tempat penyimpanan. Ya, ada net seperti ini ya untuk dokumen, bisa. Dan bagaimana dengan material door trimnya? Ini bagus, ini top notch ya. Mobil-mobil Eropa ini selalu ya, tidak terkecuali dengan Volvo, ini bagus banget. Ini bahan door trimnya di atas ini dia soft touch, di sini ada bahan plastiknya. Lalu kemudian sisanya untuk lampu kabinnya dia sudah LED pastinya, dan bagusnya sudah capacitive touch kayak gini ya, tinggal disentuh aja. Nice. Oke, kita sudah ada di driver seat dari Volvo XC40 BEV. Wah, sama seperti di eksteriornya, di interiornya ini juga terlihat minimalis dan juga modern, dan dia ergonomis ya. Dia agak driver oriented gitu ya, mengarah ke driver. Nice banget. Dia desainnya simple aja, dashboardnya, dan untuk pemilihan bahannya top notch, nggak perlu diraguin lagi. Ini semua mayoritas bahannya sudah soft touch di atas sini, dan di sini seperti ada panel-panel. Ini ambient lightingnya, tapi ini lucu ya. Ini menggambarkan topografi Swedia. Enggak sih, ini kayaknya lebih ke topografi Gunung Bromo ini kayaknya ya. Tapi bagus banget, unik sekali kalau ambient lightingnya nyala. Dia akan memvisualisasikan topografi daratan bumi. Keren banget. Ada tempat penyimpanan ya, glove box yang sudah soft opening. Di sini ada untuk pencil holder nih. Lucu banget, bolpen, pensil kalian bisa kaitin di sini. Ini detail yang sangat menarik banget. Nah, untuk tempat penyimpanannya ya agak kecil sih di dalam sini. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Head unitnya, dia orientasinya ini dia tidak seperti kebanyakan mobil yang horizontal, dia vertikal, tapi nggak seperti mobil-mobil Cina yang bisa dirubah-rubah gitu ya, vertikal horizontal, enggak. Dia fix aja vertikal seperti ini, ukurannya cukup besar di 9 inch, dan untuk sistem entertainmentnya dia bagus ya, dia sudah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto, tapi sayangnya masih wired saja, belum wireless ya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk pengaturan AC-nya pun juga kalian bisa atur di sini ya, di head unitnya. Ya, dia sudah dual zone auto climate control, bisa kalian atur melalui head unitnya. Dan yang menariknya dari head unitnya ini Google base gitu ya, OS-nya. Jadi bahkan di sini ada Play Store-nya, kalian bisa download aplikasi, bisa nonton YouTube bahkan pada saat berhenti ya, jangan pada saat mengendara. Dan yang kerennya lagi, dia sudah Google built-in. Jadi bisa kayak gini. Hey Google, find the nearest charging station. Otomatis dia menunjukkan lokasi charging station terdekat ya, melalui Google Maps. Nice banget ya. Untuk interface-nya kami juga suka ya. Ini bagus dan detailnya juga lumayan detail. Ya, resolusinya cukup baik. Lalu kemudian di bawah sini tetap ada diberikan beberapa physical button untuk lampu hazard, ya kemudian defogger, depan belakang, untuk skip track, semua audio bisa kalian atur semua. Di sini ada knob untuk mengatur volume dari entertainment-nya, speakernya. Dia sudah disematkan dengan premium sound system dari Harman Kardon. Jumlahnya speakernya itu ada 13 speaker. Dan kerennya lagi, dia ada air ventilated subwoofer. Jadi untuk bassnya lebih nendang lagi. Jadi bagi kalian nih, bass head, audio mobil ini pasti bisa memanjakan kalian. Wah, keren banget. Nah, ini dia gear lever atau gear shifternya juga sangat futuristik banget ya, di sini berlubang. Di sini simple aja gear levernya. Dan yang menariknya, di tengah sini juga ada tempat sampah, tong sampah kecil, portable gitu ya. Nah, kalau kalian mau mengeluarkannya juga gampang banget. Ini simple banget mau mengeluarkan sampahnya. Aduh, ini
Menarik banget mobil ini, banyak fitur-fitur quirky gitu ya di bagian dalamnya. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga yang berfungsi juga sebagai armrest ya di atas sini. Bahannya leather juga. Sama seperti di belakang, bahan kursinya di depan sini jadi juga kombinasi antara vegan leather dan juga ada suede-suede-nya di sini. Dan bahkan di sini bisa dipanjangkan loh ini untuk tie supportnya ya. Nice, baik untuk sisi penumpang bagian depan maupun juga untuk driver. Bisa dimaju mundurkan secara manual. Nice banget. Lalu kemudian untuk pengaturan kursinya gimana? Pengaturan kursinya dia sudah fully electric baik sisi driver maupun juga untuk penumpang di bagian depan. Tapi bedanya di depan sini dia sudah ada 2 memory seat. Bisa diatur lengkap ya, bisa height adjuster, kemudian maju mundur, recline ini sudah secara elektris semua. Nice. Ya, dan lumbar supportnya juga bisa diatur nih di sini nih. Nah, enak. Oh ya, dan juga ada satu detail menarik di kursinya. Di sini ada seperti label benderanya Swedia nih. Wah, attention to detail yang sangat menarik ya. Oke, lalu kemudian bicara soal instrumen clusternya, di sini dia ukurannya cukup besar di 12,3 inch. Ya, cukup besar di sini. Kalian bisa lihat ya, di sini pengaturan untuk kendaraan, safety features-nya bisa kalian atur semua. Di sini ada built-in GPS dan juga maps. Nice banget, dan kalian bisa melihat indikator sisa baterainya, kemudian torsinya, ini bisa kalian pantau semua melalui instrumen cluster yang ada di sini. Bagus. Ya, untuk steering wheel-nya dia pasti sudah dibalut dengan leather semua. Ini feels premium banget, ada jahitan aslinya. Di sini juga ada aksen-aksen seperti brush aluminium ya. Ada badge Volvo-nya, dan di sebelah kiri sini untuk mengatur cruise control, adaptive cruise control-nya nanti kita akan jelaskan ketika berkendara, dan di sebelah kanan untuk mengatur teleponi entertainment yang ada di sini. Voice command juga ada di sini tombolnya. Sunroof-nya dia hanya tinggal menggeser saja jari kalian, sudah kapasitif juga ya. Jadi udah nggak ada physical button-nya di sini, dan untuk menutupnya tinggal geser lagi, slide lagi. Keren, mewah. Lalu bagaimana dengan metode pengecasannya? Yes, pastinya Volvo XC40 BEV ini dia sudah support AC charging dan juga DC fast charging hingga 150 kW untuk mengisi kapasitas baterainya di 78 kWh. Luar biasa. Untuk waktu lama pengecasannya dengan menggunakan metode pengecasan DC fast charging dari 10 sampai 80% hanya dalam waktu 27 menit saja. Lumayan kencang. Dan di sini kalau kalian perhatikan di port chargernya, di sini ada indikator warna biru. Jadi tapi kalau misalnya kita lagi ngecas, dia warnanya hijau gitu ya, blinking. Nice banget. Ya, ini DC-nya nih. Oke, sekarang kita langsung aja rasakan gimana sensasi berkendara dari mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan Volvo XC40 BEV. First impression kami ketika mengendarai mobil ini posisi mengemudinya mantap ya. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau posisi mengemudinya itu bisa diatur secara elektris dan sudah cukup lengkap. Mantap banget. Jadi nyetirnya tuh kerasa mantap banget di sini. Ditambah lagi juga untuk kursinya, tadi kita udah sempat mention juga, bahan kursinya ini kombinasi antara vegan leather dengan suede. Ya, dan di sini side supportnya ini juga enak banget ya. Mencengkram badan kita dengan baik ketika kita misalkan bermanuver seperti ini ya. Wow. Oke, badan kita tuh bisa tertopang dengan sangat baik dan juga cukup nyaman. Kursinya nih cukup plush juga. Bicara soal visibilitas dari mobil ini, dia pandangan ke depan, kemudian ke samping kanan, kiri, ke belakang, itu visibilitasnya bagus ya, sangat baik. Karena memang bentuk mobil itu agak boxy-boxy, jadi kacanya tuh gede-gede gitu ya. Dan lalu bicara soal kekedapan kabinnya, ini yang kami apresiasi. Luar biasa baik. Jadi suara-suara dari angin dari luar gitu ya dengan kecepatan menengah seperti ini di 80 km per jam, suara road noise dari kolong, suara roda itu bisa diredam dengan sangat baik. Luar biasa ya. Ini menambah kenyamanan lagi dalam berkendara. Set suspensinya nih, karakter suspensinya. Nah, karakter suspensinya ini memang dia cenderung keras atau stiff, tapi kerasnya ini nggak yang mental-mentul gitu, sampai buat gak nyaman. Jadi getaran-getaran dari jalan, kemudian jalan yang bergelombang, dan kemudian juga nih misalkan nih sambungan jalan di jembatan kayak gini, ini wah ini masih kerasa refine gitu ya, enak banget, ayunannya juga pas gitu. Nah, keras tapi masih terukur gitu, masih travel suspensinya masih pas, enak,
nyaman ya mengendarai mobil ini. Jadi masih oke, refine. Bagus, ala-ala mobil Eropa lah ya. Enak mobil ini. Lalu kita bicara soal performanya. Pertama-tama kita bahas dulu dari handlingnya. Wah, yes, ini dia karakter mobil-mobil Eropa yang handlingnya itu selalu terukur ya. Bener-bener sharp dan direct banget. Feedback dari jalan ini kerasa ya, jadi enak banget bermanuver dengan mobil ini. Misalnya kita agak bermanuver ya, dia ngikut banget, setirnya nih direct, handlingnya juga sharp. Jadi cukup fun sih mengendarai mobil ini ya. Dan ditambah lagi kalau misalnya kita tes mobil ini ketika bermanuver ya. Nih kita belok. Nih misalnya nih. Wow, gripnya juga luar biasa sekali. Ya ini enak banget mobil ini karena memang mobil ini dia menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Jadi keempat roda ini bergerak. Jadi grip dari mobil ini luar biasa banget ketika kita misalnya bermanuver kayak gitu ya. Sekarang kita belok lagi nih. Iya, ini luar biasa sekali ya. Seperti yang tadi sempat mention, dia di 78 kWh. Ini yang terbesar loh dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, misalnya saja di BMW iX1, kemudian juga Mercedes-Benz EQA. Volvo XC40 ini memiliki kapasitas baterai yang terbesar di kelasnya, ya di 78 kWh. Dan untuk jarak tempuh maksimalnya, menurut klaim dari Volvo, mobil ini bisa menempuh 500 km. Wow, luar biasa sekali. Ini juga salah satu yang terbesar di kelasnya. Jadi kalau untuk performanya sih harusnya nggak perlu diragukan lagi. Dan secara spesifikasi motor listriknya, dia bisa menghasilkan tenaga itu sebesar 408 horsepower. Dan torsinya ini yang luar biasa, 670 Nm. Kita coba langsung kick down aja. Coba mobil ini. Instan sekali torsinya. Torsinya juga luar biasa besar, 670 Nm ini benar-benar kerasa banget ya. Coba kita bermanuver lagi menggunakan mobil ini dan lalu bagaimana dengan efisiensi daya listrik dari Volvo XC40 BEV ini? Menurut pengetesan kami, untuk rute kombinasi, untuk pemakaian sehari-hari ya seperti ini di dalam kota, banyak macet-macetan, dan kita juga udah jajal mobil ini ke jalan tol bebas hambatan yang trafiknya itu relatif lancar gitu ya, lowong. Mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 16,6 kWh per 100 km. Nah, kalau kita bagikan 100 dibagi dengan 16,6, itu hasilnya di 6 km per kWh. Kalau kita kalikan dengan kapasitas baterainya yang di 78 kWh, jadi jarak tempuh mobil ini, menurut pengetesan kami, itu bisa menempuh jarak hingga 469 kilometeran. Nah, ini lumayan. Jadi nggak jauh beda dengan klaimnya Volvo yang ada di 500 km. Jadi mobil ini nggak overclaim ya. Pas aja Volvo XC40 ini tersedia dalam 2 driving modes. Yang pertama itu ada mode standar seperti kita sekarang ini ya. Dia mengoptimalkan akselerasi dan juga berkendaranya. Begitu pula juga untuk efisiensinya. Jadi dibuat supaya optimal gitu, ideal semuanya. Nah, kemudian ada driving mode yang menarik juga di sini, yang kedua yaitu off-road namanya. Ini kalau misalnya kita off-road, nah dia akan meringankan, menyesuaikan bobot setirnya gitu. Jadi lebih enteng dan dia juga mengaktifkan fitur hill descent control-nya. Seperti itu. Nah, seperti ini agak jarang ya pakai off-road mode nih. Karena mobil ini, ya light off-road bisa lah. Tapi kalau misalkan heavy off-road, jelas mobil ini seperti sih nggak bisa ya. Oke, tapi nggak apa-apa, it's nice to have. Lalu kemudian juga di sini yang menarik juga, kita bisa atur nih steering feel firm-nya. Nah, di sini ada kita bisa aktifin atau enggak. Nah, kalau misalkan kita nonaktifkan, ini bobot setirnya nih jadi ringan banget. Wah, ini enak banget nih, cocok banget kalau misalkan kita pakai bermanuver di dalam kota gitu ya, nyelip-nyelip gitu, enak banget mobil ini. Tapi ini juga bisa dibuat firm setirnya. Nah, kita tinggal tekan aja dan otomatis bobot setirnya dia memberat. Ya, jadi lebih mantep lagi. Apalagi kalau misalkan kita dalam kecepatan menengah atau tinggi ya, ini bobot setirnya jadi lebih mantap, lebih berat. Nice. Oke, bicara fitur lainnya, ya pastinya mobil ini sudah disematkan dengan
fitur keselamatan aktif atau ADAS yang cukup lengkap ya. Salah satunya dia sudah disematkan dengan Pilot Assist alias Lane Following Assist ya. Biasanya kalau di mobil-mobil lain sebutnya, tapi kalau di Volvo sebutnya Pilot Assist. Lalu pastinya dia sudah ada Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, lalu kemudian ada Ready to Drive Notification. Ini basically adalah seperti lead car departure notification. Jadi kalau misalkan mobil depan dia udah jalan, kita misalnya dia lagi macet nih, lagi posisi berhenti, mobil dari depan udah jalan, dia akan memberikan warning gitu ya, supaya kita jalan. Ya, ini nice. Lalu sisanya, ya dia ada rear cross traffic alert, lalu juga ada sudah adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kita ya. Kita bisa set nih ya, misalnya kita set cruise, dan kita bisa atur nih jaraknya nih, barnya nih bisa kita kurangi atau tambahkan gitu. Semakin banyak barnya, semakin jaraknya dia menjauh dari kendaraan di depan gitu. Dan dia juga bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan. Nice banget. Ya, ini fitur yang bagus ya, cukup lengkap ADAS-nya. Wah, jadi makin peace of mind lagi, makin peaceful lagi mengendarai mobil ini. Oke, sekarang langsung aja kita tes berapa sih figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dari Volvo XC40 BEV ini. Nah, menurut klaim Volvo sih di 4,8 detik. Tapi langsung aja kita buktiin, yuk. Oke, so langsung aja. 3, 2, 1, go! Gila! Seketika langsung melesat dan sudah 100! Wow! Mobil ini kencang banget. Dan menurut pencatatan kami, figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam mampu dituntaskan dalam waktu 4,9 detik. Wah, cuma beda 0,1 detik aja dari klaimnya Volvo. Mobil ini benar-benar terasa kencang sekali. Torsi 670 Nm ini benar-benar terasa. Mobil ini benar-benar fun to drive. Woo! Jadi bisa disimpulkan dari CVT Review Volvo XC40 BEV. Dibanderol dengan harga Rp1.310.000.000 on the road Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan beberapa kompetitornya yang berasal dari Jerman, sebut saja misalkan BMW iX1 dan juga Mercedes-Benz EQA. Mobil ini secara harga yang paling affordable. Tapi kalian bisa mendapatkan kapasitas baterai yang paling besar, jarak tempuh yang paling jauh, dan juga performa yang paling buas. Hampir 2 kali lipat secara horsepower dan torsinya jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya tadi. Luar biasa. Mobil ini nggak main-main sih ini. Oke, so sekian aja review dari kami terhadap Volvo XC40 BEV. So pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang membaca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang si Volvo XC40 BEV ini atau misalkan line-up Volvo lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.